Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadiran Allah, kita masih bisa berjumpa lagi di channel Ilmu Abah ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, dan semoga dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim rahimakumullah, Rasulullah pernah mengabarkan bahwasannya mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Tak sekedar diancam neraka, ternyata ada golongan wanita yang kelak akan diusir dari surga. Bahkan untuk mencium harumnya surga saja mereka tak diizinkan. Na'udzubillahi min dzalik. Dari Imran bin Husain, Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperlihatkan di surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan di neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berikut ini golongan wanita yang akan diusir dari surga dan berakhir di neraka. Mereka bahkan tak diizinkan mencium harumnya surga. Padahal surga dapat dicium sejauh 70 tahun jarak perjalanan. Adapun yang pertama, wanita yang tak mensyukuri pemberian suami. Sudah menjadi tabiat mayoritas istri yang selalu merasa kurang atas pemberian suami. Sebanyak apapun pemberian suami, istri terus saja merasa kurang hingga lupa mensyukurinya. Sifat yang nampak biasa dialami kaum Hawa ini ternyata menjadi penyebab mereka diusir dari surga dan menjadi bahan bakar api di neraka. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW keluar saat Idul Adha atau Idul Fitri dan melewati para wanita. Kemudian bersabda, "Wahai para wanita, keluarkanlah sedekah karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian." Yang kedua, wanita yang gemar mengumpat dan mengadu domba. Mengumpat juga disebut Nabi sebagai sifat yang menyebabkan wanita masuk neraka. Berbeda dengan pria, kaum Hawa memiliki beragam aktivitas lisan yang dapat menjerumuskan mereka pada keburukan. Selain mengumpat, sifat gemar mengadu domba juga sangat erat pada wanita meski ancamannya neraka. Dari Huzaifah, Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang suka namimah atau adu domba." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wanita yang notabene gemar mengobrol, berbincang, bergosip seringkali terjatuh pada kata-kata yang menjelekkan orang lain, lalu saling mengadu domba di antara mereka. Kedua penyakit lisan ini bukanlah dosa sederhana. Para wanita dapat diusir dari surga karenanya. Yang ketiga, istri yang menggugat cerai tanpa alasan. Dari Thauban bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Saat sudah berumah tangga, sangat mudah bagi wanita untuk menginginkan perceraian, mengingat kondisi wanita yang sangat perasa dan mementingkan hati ketimbang akalnya. Namun, jika memahami hadis di atas, maka seseorang muslimah pastilah berhati-hati agar ucapannya tak mendahului perasaannya. Adapun yang keempat, wanita yang berpakaian tipis dan ketat. Tiga golongan wanita berikutnya terangkum dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Dengannya ia memukuli orang. Yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini."
Hadis riwayat Muslim. Adapun yang kelima, wanita yang memakai wewangian dan berlenggak-lenggok. Dalam hadis di atas juga disebutkan mereka para wanita berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Ma'ilat wa mumilat. Imam An-Nawawi menjelaskan ada 3 tafsiran mengenai maknanya. Pertama ialah wanita yang tidak taat kepada Allah dan mengajarkan hal tercela. Kedua, wanita yang bergaya lenggak-lenggok layaknya wanita yang nakal. Adapun yang ketiga, yakni wanita yang keluar rumah dengan memakai wewangian dan berjalan sambil menggoyangkan bahunya. Baik sahabat muslim rahimakumullah, demikian kajian Islam yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu dan wasilah bagi kita semua. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata, mohon dimaafkan. Saya pribadi sebagai manusia tidak luput dari salah, khilaf dan juga dosa. Terus dukung channel Ilmu Abah ini untuk terus berkembang ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.